Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan peserta webinar sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik yang berjudul Foreign Direct Investment and Digital Economy. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ajeng Nadia Channing Romaramis, saya biasa dipanggil Ajeng, dan saya adalah mahasiswa tahun terakhir akuntansi transfer di UNS, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, karena topik yang dibahas mengenai uh, foreign direct investment dan digital economy, uh, sehingga saya akan membahas lebih jauh mengenai topik yang disebutkan sebelumnya, yaitu tentang apa itu foreign direct investment, lalu tipe-tipenya, manfaat apa yang kita peroleh jika kita melakukan FDI ini, lalu apa kekurangannya. Dilanjutkan dengan apa itu digital economy, lalu dampaknya kepada produksi internasional dan FDI, serta opportunities and risks untuk UMKM. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai foreign direct investment. Penanaman modal asing langsung atau yang biasa kita kenal dengan foreign direct investment adalah pembelian kepentingan di mana perusahaan oleh perusahaan atau investor yang berlokasi di luar perbatasannya. Umumnya istilah ini digunakan untuk menggambarkan keputusan bisnis untuk mengakuisisi saham substansial dalam bisnis asing atau membelinya langsung untuk memperluas operasinya ke wilayah baru. Biasanya tidak digunakan untuk menggambarkan investasi saham di perusahaan asing. Perusahaan yang mempertimbangkan investasi asing langsung umumnya hanya melihat perusahaan di ekonomi terbuka yang menawarkan tenaga kerja terampil dan prospek pertumbuhan di atas rata-rata bagi investor. Peraturan pemerintah yang ringan juga cenderung akan dihargai. Investasi asing langsung seringkali melampaui investasi modal. Ini mungkin termasuk penyediaan manajemen, teknologi, dan peralatan juga. Fitur utama dari investasi asing langsung adalah bahwa ia menetapkan kontrol yang efektif dari bisnis asing atau setidaknya pengaruh besar atas pengambilan keputusan. Pada tahun 2020, investasi asing langsung merosot secara global karena pandemi COVID-19. Menurut Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, total 859 miliar dolar investasi global dibandingkan dengan 1,5 triliun tahun sebelumnya. Dan Cina mencopot Amerika Serikat pada tahun 2020 sebagai penarikan teratas untuk total investasi, menarik 163 miliar dolar dibandingkan dengan investasi di Amerika Serikat sebesar 134 miliar dolar. Penanaman modal asing langsung dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk membuka anak perusahaan atau perusahaan asosiasi di negara asing, memperoleh saham pengendali di perusahaan yang asing yang ada, atau melalui merger atau joint venture dengan perusahaan asing. Ambang batas untuk investasi asing langsung yang menetapkan kepentingan pengendali sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh OECD adalah minimal 10% kepemilikan saham di perusahaan berbasis asing. Definisi itu fleksibel. Ada beberapa contoh di mana kepentingan pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan dapat dibentuk dengan mengakuisisi kurang dari 10% saham berhak suara perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tipe-tipe dari foreign direct investment. Yang pertama yaitu horizontal, dilanjutkan dengan vertikal, dan yang terakhir ada konglomerat. Yang pertama yaitu tipe horizontal. Dengan investasi langsung horizontal, perusahaan menetapkan jenis operasi bisnis yang sama di negara asing seperti yang beroperasi di negara asalnya. Sebuah penyedia telepon seluler yang berbasis di Amerika Serikat membeli jaringan toko telepon di Cina adalah contohnya.
Horizontal FDI di mana dana diinvestasikan di luar negeri dalam industri yang sama. Dengan kata lain, bisnis berinvestasi di perusahaan asing yang memproduksi barang serupa. Lalu ada vertical FDI, bisnis pelengkap di negara lain. FDI vertikal adalah tempat investasi dilakukan dalam rantai pasokan, tetapi tidak secara langsung di industri yang sama. Dengan kata lain, sebuah bisnis berinvestasi di perusahaan asing yang dapat dipasok atau dijual juga. Misalnya, produsen Amerika Serikat mungkin memperoleh kepentingan di perusahaan asing yang memasok bahan mentah yang dibutuhkannya. Yang terakhir yaitu konglomerat FDI. Dalam jenis ini, perusahaan berinvestasi dalam bisnis asing yang tidak terkait dengan bisnis intinya, karena perusahaan investasi tidak memiliki pengalaman sebelumnya di bidang keahlian perusahaan asing. Ini seringkali berbentuk usaha patungan. Lalu apa saja sih manfaat dari kita melakukan FDI ini? Yang pertama yaitu ada boost to international trade. Investasi asing Investasi asing langsung mempromosikan perdagangan internasional karena memungkinkan produksi mengalir ke bagian dunia yang lebih hemat biaya. Misalnya, Apple dapat melakukan FDI ke China untuk membantu pembuatan produknya. Namun, banyak juga komponen yang didatangkan dari tempat lain, umumnya dari kawasan Asia. Misalnya, kamera dibuat oleh Sony yang sumber pembuatannya di Taiwan. Ada juga kasus memori flash yang dipasok oleh Toshiba di Jepang. Kami juga memiliki sensor ID sentuh yang dibuat di Taiwan dan chipset dan prosesor yang dibuat oleh Samsung di Korea Selatan dan Taiwan. Ini hanyalah segelintir kecil dari komponen, tetapi menunjukkan betapa saling terhubungnya rantai pasokan antar negara. Baik Samsung dan Sony telah melakukan investasi di negara-negara seperti Taiwan, China, dan Jepang. Akibatnya, ia telah menciptakan lapangan kerja baru di kawasan itu yang mendorong perdagangan antar negara. Yang kedua yaitu reduce regional and global tension. Seperti yang kita lihat dengan contoh Apple, rantai pasokan dibuat antar negara. Sebagian ini diciptakan oleh pembagian kerja, misalnya Korea Selatan dapat membuat baterai, Taiwan sebagai sensor ID, dan Jepang sebagai kamera. Akibatnya, mereka semua saling bergantung satu sama lain. Jika ada pemberontakan di Taiwan, seluruh proses bisa berantakan. Tanpa sensor ID, produk akhir tidak dapat dibuat, sehingga kebutuhan akan komponen lain juga berkurang. Ini berarti pekerja di Jepang dan Korea Selatan juga terpengaruh. Lalu yang ketiga yaitu lower cost and increase efficiency. Investasi langsung bisa mendapatkan keuntungan dari biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Seringkali bisnis akan melakukan produksi lepas pantai ke negara-negara di luar negeri yang menawarkan tenaga kerja lebih murah. Sekarang ada elemen etis untuk ini daripada yang sering diperdebatkan, tetapi kita akan mengesampingkannya untuk saat ini. Apakah itu etis atau tidak relevan karena bermanfaat bagi bisnis. Meskipun biaya tenaga kerja lebih rendah, kita juga harus mempertimbangkan produktivitas. Misalnya satu orang di Cina dapat memproduksi satu unit seharga $1 per jam, namun seorang karyawan di Amerika Serikat mungkin dapat menghasilkan 20 unit seharga $10 per jam. Jadi sementara seorang karyawan Cina lebih murah, mereka hanya menghasilkan 1 unit per $1 dibandingkan 2 unit per $1 di Amerika Serikat. Lalu selanjutnya ada sharing of technology, knowledge, and culture. Penanaman modal asing langsung memungkinkan terjadinya transfer teknologi, pengetahuan, dan budaya. Misalnya ketika sebuah perusahaan dari Amerika Serikat berinvestasi di perusahaan lain dari India, ia memiliki suara dalam bagaimana perusahaan itu dijalankan, adalah kepentingannya untuk memastikan penggunaan sumber dayanya dengan efisien. Lalu ada diversification. Dari perspektif bisnis, investasi asing langsung yang mengurangi risiko ini dapat melalui diversifikasi. Dengan berinvestasi di negara lain, menyebabkan adanya ekspor perusahaan. Dengan kata lain, kita tidak perlu terlalu bergantung pada negara A.
Misalnya, target memperoleh seluruh pendapatannya dari Amerika Serikat. Jika resesi ekonomi melanda Amerika Serikat, hampir pasti akan merusak keuntungannya. Dengan diversifikasi dan investasi di pasar luar negeri, memungkinkan bisnis untuk mengurangi eksposur domestik. Jadi, jika perusahaan Amerika Serikat berinvestasi di toko baru di Jerman, tingkat resikonya berkurang karena tidak bergantung pada satu pasar. Sementara mungkin ada penurunan permintaan untuk satu, mungkin ada pertumbuhan yang lain untuk menggunakan analogi. Ini mirip dengan memasang taruhan di roulette pada warna merah dan hitam. Lalu selanjutnya ada tax incentive. Pengurangan tingkat pajak perusahaan dapat menghemat miliaran bisnis besar setiap tahun. Inilah sebabnya mengapa perusahaan besar seperti Apple menggunakan teknik canggih untuk mengeluarkan uang di anak perusahaan internasional. Negara-negara dengan rezim pajak yang lebih rendah biasanya diunggulkan, contohnya termasuk Swiss, Monaco, Irlandia, dan lainnya. Selain itu, ada juga insentif pajak di mana pemerintah asing menawarkan keringanan pajak kepada investor dalam upaya mendorong FDI. Lalu yang terakhir adalah employment and economic boost. Ketika uang diinvestasikan di negara lain, itu menciptakan lapangan kerja, perusahaan baru, dan pabrik bangunan baru. Hal ini membawa peluang baru bagi penduduk lokal dan dapat merangsang pertumbuhan lebih lanjut. Dengan tersedianya lapangan kerja yang lebih besar, hal itu menciptakan tingkat daya beli yang lebih besar dalam perekonomian yang lebih luas. Jika kita menghubungkan ini dengan fakta bahwa perusahaan besar sering membayar di atas rata-rata untuk menarik pekerja terbaik, kita dapat melihat efek pelimpahan. Dengan karyawan menghasilkan lebih banyak uang, mereka juga menciptakan permintaan untuk barang-barang lain dalam perekonomian. Pada gilirannya, ini akan memperbesar lapangan kerja di pasar dan industri lain. Setelah kita membahas manfaat dari keuntungan kita melakukan FDI, lalu ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama ada foreign control. Salah satu ketakutan utama dalam hal ini yaitu di antara negara berkembang adalah bahwa mereka pada dasarnya dapat dibawa dan dikendalikan oleh kekuatan asing. Tanah, tenaga kerja, dan modal relatif murah di negara-negara seperti Vietnam atau Taiwan. Oleh karena itu, Amerika Serikat atau negara maju lainnya dapat masuk dengan jumlah yang signifikan dan membeli sejumlah negara. Inilah sebabnya mengapa beberapa negara menerapkan pembatasan ketat pada FDI. Seringkali investor harus bergabung dengan kemitraan dengan bisnis lokal untuk masuk. Dengan cara ini masih ada tingkat kontrol domestik. Lalu ada yang kedua yaitu loss of domestic jobs. Ketika sejumlah besar uang ditransfer ke yang lain, itu adalah investasi yang akan digunakan di pasar dalam negeri. Akibatnya FDI dapat meningkatkan lapangan kerja di negara asing, tetapi untuk sementara dapat mengurangi di dalam negeri. Alih-alih dana investasi di pabrik baru dan menciptakan lapangan kerja malah dikirim ke luar negeri. Seperti yang kita lihat di Amerika Serikat, pekerjaan manufaktur telah hilang dari negara seperti Meksiko yang dapat memproduksi kendaraan bermotor dengan biaya yang lebih rendah. Sementara itu, menyediakan barang-barang yang lebih murah bagi konsumen, hal itu dapat mengorbankan pekerjaan rumah tangga. Yang terakhir yaitu risk of political and or economic change. Ketika berinvestasi di luar negeri, khususnya di luar negara berkembang, ada risiko yang besar terkait. Misalnya, mungkin ada pergolakan politik yang besar atau perang regional. Ini mungkin terjadi dari pemerintahan baru yang tidak begitu menguntungkan investor. Akibatnya ada unsur resiko yang signifikan. Dengan demikian, negara dan wilayah yang telah dirusak dengan ketidakstabilan biasanya yang terakhir dipertimbangkan untuk investasi. Kita hanya perlu melihat negara Timur Tengah dan Afrika, yaitu sebagai contoh. Namun demikian, bahkan di banyak di negara Asia, ada kemungkinan yang tidak diketahui. Dengan meningkatnya ketegangan antara Cina dan Jepang, ada resiko konflik serta ketidakpastian politik. Semuanya menghadirkan resiko yang lebih tinggi. Baiklah, kita masuk ke topik bahasan selanjutnya, yaitu digital economy. Sebelumnya, apa sih itu digital economy? Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari miliaran koneksi online setiap hari antara orang, bisnis, perangkat, data, dan proses.
Tulang punggung ekonomi digital adalah hyperconnectivity yang berarti tumbuhnya keterkaitan antara orang, organisasi, dan mesin yang dihasilkan dari internet, teknologi seluler, dan Internet of Things atau IoT. Ekonomi digital mulai terbentuk dan meruntuhkan gagasan konvensional tentang bagaimana bisnis terstruktur, bagaimana perusahaan berinteraksi, dan bagaimana konsumen memperoleh layanan, informasi, serta barang. Profesor Walter Brenner dari Universitas St. Gallen di Swiss menyatakan, penggunaan data yang agresif mengubah model bisnis, memfasilitasi produk dan layanan baru, menciptakan proses baru, menghasilkan utilitas yang lebih besar, dan mengantarkan budaya manajemen baru. Baru-baru ini juga TechCrunch, situs berita ekonomi digital, mencatat Uber, perusahaan taksi terbesar di dunia, tidak memiliki kendaraan. Facebook, pemilik media paling populer dunia, tidak membuat konten. Alibaba, pengecer paling berharga, tidak memiliki persediaan. Dan Airbnb, penyedia akomodasi terbesar di dunia, tidak memiliki real estate. Sesuatu yang menarik sedang terjadi saat ini. Apa sih manfaat dari ekonomi digital ini? Ekonomi digital telah melahirkan banyak tren baru dan ide startup. Hampir semua perusahaan besar di dunia seperti Google, Apple, Microsoft, dan Amazon berasal dari dunia digital. Yaitu manfaat yang pertama dari digital ekonomi adalah mempromosikan penggunaan internet atau promote the use of internet. Jika dipikir-pikir, sebagian besar pekerjaan sehari-hari Anda saat ini adalah dilakukan dengan internet. Pertumbuhan besar-besaran teknologi dan internet yang dimulai di Amerika Serikat kini menjadi jaringan yang mendunia. Jadi ada peningkatan dramatis dalam investasi pada semua hal-hal yang terkait. Perangkat keras, penelitian, teknologi, perangkat lunak, layanan, komunikasi digital, dan lainnya. Jadi ekonomi ini telah memastikan bahwa internet tetap ada dan begitu pula bisnis berbasis web. Lalu yang kedua, rise in e-commerce. Kenaikan pada industri e-commerce. Bisnis yang mengadaptasi dan mengadopsi internet dan memeluk bisnis online dalam dekade terakhir telah berkembang. Ekonomi digital telah mendorong sektor e-commerce menjadi overdrive. Tidak hanya penjualan langsung, tetapi pembelian, distribusi, pemasaran, pembuatan, penjualan, semuanya menjadi lebih mudah karena adanya ekonomi digital. Sangat menarik bukan teman-teman? Lalu yang ketiga yaitu digital goods and service. Lewatlah sudah hari-hari DVD film dan CD atau rekaman musik. Sekarang barang-barang ini semuanya sudah tersedia secara digital. Tidak ada kebutuhan untuk produk nyata lagi. Hal ini berlaku untuk layanan seperti perbankan, asuransi. Tidak perlu mengunjungi bank Anda jika Anda dapat melakukan transaksi online. Jadi, barang dan jasa tertentu telah sepenuhnya digitalkan dalam ekonomi digital ini. Lalu yang terakhir yaitu ada transparansi. Sebagian besar transaksi dan pembayarannya dalam ekonomi digital telah terjadi secara online. Transaksi tunai menjadi langka. Ini membantu mengurangi uang hitam dan korupsi di pasar dan membuat ekonomi lebih transparan. Bahkan selama demonetisasi, pemerintah mendorong transaksi online untuk mempromosikan ekonomi web. Setelah kita bahas kelebihan dari digital ekonomi ini, tentu saja ada beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu kehilangan pekerjaan atau loss in employment. Semakin kita bergantung pada teknologi, semakin sedikit kita bergantung pada sumber daya manusia. Kemajuan ekonomi digital dapat menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan. Ketika proses menjadi lebih otomatis, kebutuhan akan sumber daya manusia berkurang. Kita dapat mengambil contoh dari perbankan online. Lalu yang kedua akan lack of expert, kurangnya tenaga ahli. Ekonomi digital membutuhkan proses dan teknologi yang kompleks untuk membangun platform dan memeliharanya. Membutuhkan tenaga ahli dan profesi terlatih. Ini tidak tersedia, terutama di daerah yang masih jauh dari kata maju, seperti di daerah pedesaan atau semi pedesaan. Lalu yang terakhir ada heavy investment. Ekonomi digital membutuhkan infrastruktur yang kuat, internet yang berfungsi tinggi, serta jaringan seluler dan telekomunikasi yang kuat. Semua ini adalah proses yang memakan waktu dan investasi yang berat.
Di negara berkembang seperti negara kita saat ini, pengembangan infrastruktur dan jaringan merupakan proses yang sangat lambat, membosankan juga mahal. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai impact of international production and foreign direct investment. Ekspansi global platform di digital yang berkelanjutan dan digitalisasi sektor tradisional kemungkinan akan mengubah produksi internasional selama dekade mendatang. Menurut para ahli, evolusi ini akan membentuk dan dibentuk oleh aliran-aliran FDI global karena menggunakan teknologi digital dan model organisasi untuk saling bersaing. Karena perusahaan yang menerapkan teknologi manufaktur digital saat ini berkonsentrasi hanya di separuh negara atau wilayah seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Cina, Provinsi Taiwan di Cina, Prancis, Inggris, Swiss, Korea, dan Belanda, ada risiko kuat bahwa reshoring dan backshoring FDI dapat mendorong pemusatan lebih lanjut kekuatan ekonomi digital di pasar-pasar ini. Sudah 10 negara ini menyumbang 90% dari semua paten produksi digital lanjutan, 70% dari semua ekspor terkait ADP, dan 46% semua terkait impor ADP. Ya, yang pertama yaitu akan dibahas digital firms and FDI retrenchment atau penghematan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, keringanan aset digital memungkinkan mereka untuk beroperasi secara global dengan aset asing minimal. Dengan demikian, volume investasi asing mereka lebih kecil daripada rekan-rekan di sektor tradisional yang biasanya mendorong FDI global beberapa dekade terakhir ini. Dengan demikian, para ahli berharap untuk melihat fenomena yang mereka sebut penghematan FDI, di mana lintasan kenaikan FDI global akan merata dan berkurang karena ukuran rata-rata kontrak aset asing semakin banyak, digital berkembang, dan semakin banyak lain yang didigitalkan. Lalu yang kedua adalah digitalization and FDI reshoring, regionalization, replication, and diversification. Yang reshoring itu yang pertama reshoring. Seiring berkembangnya otomatisasi dan robotika yang dikendalikan oleh AI atau artificial intelligence, kemungkinan besar perusahaan akan menginternalisasi operasi produksi internasional yang dialihdayakan hingga saat ini dan membawanya pulang dalam proses yang dikenal sebagai reshoring dan insourcing. Tren ini kemungkinan besar terlihat di perusahaan yang lebih tinggi, sektor teknologi seperti mesin dan peralatan elektronik, industri terkait otomotif. Lalu yang kedua, regionalisasi. Beberapa perusahaan mungkin melakukan regionalisasi rantai nilai dengan menurunkan skala jaringan yang ada agar dekat dengan pelanggan utama, atau dengan meningkatkan jaringan negara untuk melayani pasar regional. Jaringan regional umumnya terlihat pada industri yang bergantung pada bahan baku lokal, seperti makanan, minuman, dan bahan kimia, atau yang perlu dekat dengan konsumen karena umur simpan produk yang terbatas. Lalu ada replikasi. Beberapa perusahaan mungkin memilih untuk mendistribusikan operasi manufaktur mereka secara internasional di jaringan pusat manufaktur otomatis yang dikendalikan secara terpusat, menghasilkan produk standar di dekat konsumen akhir. Dalam model ini yang disebut replikasi, perusahaan lebih cenderung mengalihdayakan produksi produk-produk utama yang dikendalikan secara digital dan terstandarisasi kepada kontraktor lokal daripada melakukan investasi besar dalam fasilitas manufaktur sendiri. Namun, desain produk dan sistem serta koordinasi jaringan akan dilakukan di luar kantor pusat perusahaan. Lalu yang terakhir ada diversifikasi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, digitalisasi rantai pasokan dapat mendorong perusahaan untuk lebih mendiversifikasi dan memperluas rantai nilai mereka sehingga secara geografis untuk membuatnya lebih tangguh. Secara paralel, digitalisasi memfasilitasi outsourcing layanan yang lebih canggih karena kemajuan dalam perangkat lunak, teleworking, dan terjemahan.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai opportunities and risk for UMKM atau medium small enterprise. Berbagai pergeseran yang dijelaskan dalam sebagian sebelumnya menghadirkan peluang dan bahaya bagi UMKM khususnya di negara berkembang dan ekonomi kurang berkembang. Satu set peluang muncul dari model bisnis baru yang unik dari perusahaan digital ekonomi. Isu lain dari penyebaran digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan di sektor dunia nyata, di mana sebagian besar UMKM beroperasi. Bagaimana ini dimainkan akan tergantung pada seberapa siapnya UMKM secara digital dan seberapa mendukungnya kebijakan pemerintah. Peluang dalam ekonomi digital, platform digital tiba-tiba memberikan peluang bagi UMKM untuk menjual secara internasional ke pasar yang mungkin belum pernah menjangkau atau diketahui. Platform cenderung lebih inklusif daripada rantai nilai global fisik atau GVC, karena pemilik platform berkepentingan untuk menarik sebanyak mungkin pembuat produk atau layanan dari pelanggan. Banyak platform dengan demikian secara aktif membantu UMKM anggota naik ke rantai nilai. Meskipun GVC Fisik menawarkan dukungan serupa, mereka hanya menyertakan beberapa perusahaan yang memberikan masukan langsung ke hasil perusahaan utama. Resiko berbagai perubahan yang dijelaskan memang menimbulkan resiko bagi UMKM di negara berkembang, terutama yang terkait dengan GVC yang terdigitalisasi dengan cepat, yang saat ini terkonsentrasi di Asia. Ini karena UMKM di negara berkembang dan kurang berkembang lambat dalam mengadopsi teknologi digital dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, ada risiko bahwa UMKM dapat terpinggirkan seringkali karena digitalisasi, terutama dalam pembuatan GVC dengan perusahaan utama yang sangat terdigitalisasi. Perusahaan yang beralih ke teknologi manufaktur digital akan semakin sulit untuk bermitra dengan mereka yang menggunakan teknologi lama dan akan cenderung mencari pemasok baru dengan kapasitas teknologi yang lebih setara dengan mereka sendiri. Namun, bahkan UMKM yang tetap berada pada rantai tersebut mungkin mengalami kerugian seperti meningkatnya kontrol digital dan standarisasi oleh perusahaan utama. Di dunia digital, UMKM yang melakukan bisnis di platform e-commerce dapat melihat margin keuntungan menyusut karena mereka paparan persaingan yang tiba-tiba sangat meluas. Mereka juga cenderung mengalami tekanan eksklusif dalam platform yang didominasi dan oleh beberapa pembeli pasar, yang cenderung mendukung segelintir penjual terpercaya dengan mengorbankan pemasok yang lebih kecil dan kurang berpengalaman. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, kebijakan pemerintah dan e-preparedness nasional akan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kelancaran transisi ke digital dan keberlanjutan relevansi UMKM dalam rantai nilai yang berkembang di mana mereka menjadi bagiannya. Perusahaan ekonomi digital juga dapat menjadi mitra penting dengan membawa teknologi baru dan metode baru organisasi ekonomi ke negara berkembang dan kurang berkembang. Untuk alasan ini, bagian berikutnya mengeksplorasi bagaimana pemerintah dan IPA dapat merancang kebijakan investasi, promosi investasi, dan fasilitasi investasi yang terbaik untuk memanfaatkan FDI secara maksimal dalam ekonomi digital mereka. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Baiklah, sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, ada sedikit pertanyaan dari saya untuk pemateri kali ini. Menurut Anda, bagaimana peran pemerintah, pebisnis, serikat pekerja, dan akademisi dalam mempromosikan investasi TIK dan adopsi digital? Kira-kira kebijakan apa yang dapat memungkinkan perusahaan-perusahaan muda yang inovatif untuk berkembang serta menciptakan lapangan kerja yang baru? Begitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Diva. Mungkin ada dari teman-teman lain, kita tampung dulu jawaban pertanyaannya. Mungkin dari saya. Ya, silakan Mbak Fesa.
Saya mau bertanya bagaimana pengaruh ekonomi digital dalam dunia investasi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vesa atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada satu pertanyaan terakhir. Izin bertanya, Mbak. Oke, silakan. Baik, pertanyaan dari saya, apakah FDI dapat meningkatkan daya saing dalam dunia digital? Mungkin seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari teman-teman sekalian, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu dari Mas Diva yang menanyakan apakah peran pemerintah, bisnis, serikat pekerja, dan akademisi dalam mempromosikan investasi TIK dan adopsi digital, kebijakan apa yang dapat memungkinkan perusahaan muda yang inovatif untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru. Baik, proses perubahan struktural yang dipicu oleh ekonomi digital dapat menyebabkan gangguan signifikan di pasar tenaga kerja. Sementara itu, menciptakan peluang kerja baru, ekonomi digital juga menghancurkan pekerjaan di sektor-sektor dengan lebih banyak ruang untuk otomatisasi dan pertumbuhan permintaan yang lebih lambat, seperti manufaktur, retail, dan keuangan. Proses ini mempengaruhi pekerjaan dengan keterampilan rendah dan tinggi dalam pekerjaan rutin. Penelitian yang dilakukan oleh OECD dan lainnya telah menunjukkan bahwa secara historis produktivitas yang lebih tinggi yang dihasilkan dari kemajuan teknologi secara progresif diterjemahkan ke dalam harga yang lebih rendah, permintaan akhir yang lebih tinggi, dan lapangan kerja yang lebih tinggi, dan pada akhirnya mengimbangi perpindahan pekerjaan awal. Ini adalah proses yang panjang. Bagaimanapun, dan menghadapkan beberapa pekerja pada risiko pengangguran, berkepanjangan, dan atau kehilangan pendapatan. Kebijakan untuk mempromosikan pengembangan keterampilan, untuk mempertahankan pekerjaan, dan untuk menemani pekerja selama transisi ke pekerjaan baru akan mengurangi biaya sosial dalam jangka pendek. Selain itu, tindakan pasif seperti tunjangan pengangguran atau dukungan pendapatan pekerja dapat memperoleh manfaat dari berbagai tindakan aktif, termasuk bantuan pencarian kerja, layanan pencocokan pekerjaan, pelatihan, insentif pekerjaan, dan rehabilitasi yang dilindungi serta didukung, langsung penciptaan lapangan kerja dan insentif awal. Penggunaan analitik data besar dapat menginformasikan kebijakan pasar tenaga kerja dengan lebih baik, dengan pemantauan yang lebih tepat waktu dan tepat terhadap peluang kerja yang muncul. Mempersiapkan tenaga kerja untuk pekerjaan baru dalam ekonomi digital merupakan aspek yang penting dari masa transisi. Berikut jawaban dari saya, apakah dapat diterima, Mas Diva? Baik, sekiranya cukup untuk dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vesa yang menanyakan bagaimanakah pengaruh ekonomi digital dalam dunia investasi. Terdapat bukti signifikan bahwa FDI dapat membawa teknologi, pengetahuan, pekerjaan, dan pertumbuhan. FDI juga sering menjadi sumber keuangan terbesar bagi negara berkembang. Sama seperti perusahaan tradisional, perusahaan digital berinvestasi di luar negeri untuk dekat dengan pelanggan, mengakses pengetahuan lokal, membuka pasar baru, dan banyak lagi. Mungkin kekuatan yang pertama yaitu memungkinkan investasi di dalam perusahaan digital. Ekonomi digital telah menghasilkan sejumlah model bisnis baru, dari media sosial dan ekonomi platform, hingga komputasi awan dan pusat data. Tanpa internet, bisnis semacam itu tidak akan ada. Pemerintah yang merangkul model bisnis baru seperti itu menciptakan lingkungan yang memfasilitasi perusahaan digital untuk berkembang, dan secara aktif mempromosikan ekonomi digital mereka, kemungkinan akan lebih berhasil dalam menarik investasi. Asia Tenggara adalah contoh penting di mana kebijakan dan langkah-langkah mendorong investasi, seperti miliaran yang diinvestasikan di Gojek dan Grab, perusahaan ride sharing dan pengiriman yang bersaing untuk pangsa pasar di wilayah ini. Lalu yang kedua yaitu mengaktifkan adopsi digital oleh perusahaan tradisional non-digital.
Di luar model bisnis baru, revolusi digital berpotensi mengubah cara tradisional menjalankan bisnis. Perusahaan lokal dapat mengadopsi berbagai layanan digital untuk mengurangi hambatan yang disebabkan oleh hambatan fisik, menyederhanakan rantai pasokan dan nilai, dan menyediakan pengiriman barang dan jasa yang cepat. Prekursor untuk mencapai investasi tersebut adalah kebijakan dan langkah-langkah, termasuk telemedicine, mobile banking, dan penjualan online yang mendorong adopsi fitur digital untuk menjalankan bisnis. Misalnya, perubahan telemedicine Polandia MedApp berinvestasi di negara-negara Baltik memungkinkan diagnostik kardiovaskular disediakan melalui telemedicine. Lalu yang terakhir, memungkinkan investasi dalam infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang kuat adalah kunci bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi digital. Menarik investasi di infrastruktur digital membutuhkan kerangka regulasi yang kondusif. Misalnya, kebijakan dan langkah-langkah yang mendorong investasi di proses pembayaran. Keberhasilan menarik investasi asing di bidang infrastruktur digital dapat secara signifikan menguntungkan perusahaan lokal, terutama usaha kecil dan menengah. Misalnya, Visa berinvestasi di Nigeria Interswitch, sebuah perusahaan pemrosesan dan saklar pembayaran, menjadikan Interswitch sebagai unicorn dalam semalam. Baik, begitu jawaban saya untuk pertanyaan yang Mbak Fesa sampaikan. Apakah dapat diterima? Dapat diterima, makasih ya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fuad yang bertanya mengenai bagaimana FDI dapat meningkatkan daya saing dalam digital ekonomi. Pembuat kebijakan tahu bahwa mereka harus meningkatkan daya saing digital nasional mereka atau tertinggal. FDI digital menawarkan dorongan yang signifikan, memungkinkan terbukanya potensi manfaat ekonomi yang melengkapi upaya pengembangan digital lokal. Sementara COVID-19 yang saat ini yang sedang terjadi membawa dorongan untuk FDI berkualitas lebih tinggi yang mengalir ke ekonomi digital. Sudah ada perubahan mendasar dalam FDI menuju ekonomi, tidak berwujud selama beberapa dekade terakhir. Seperti yang ditunjukkan pada sebelumnya, sektor perangkat lunak dan layanan TI menyumbang 1,7% dari total FDI pada tahun 2003, lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 5,3%. Investasi TIK melonjak dari 2,7% pada tahun 2003 menjadi 10% pada tahun 2020 secara global. Peningkatan ICT FDI telah menangkap hampir 2/3 dari penurunan FDI dalam sumber daya alam. FDI adalah katalis yang jelas untuk pertumbuhan industri. Tidak hanya mendatangkan modal, tetapi juga menciptakan ria efek positif, misalnya meningkatkan akses teknologi. Secara global, terdapat korelasi yang kuat antara FDI dan sektor TIK yang menghasilkan rata-rata kelipatan pekerjaan terhadap investasi sebesar 3,23. Yang menunjukkan bahwa untuk setiap $1 juta aliran masuk FDI, 3 pekerjaan TIK akan diciptakan. Memang antara 2010 dan 2020 total arus masuk FDI TIK ke Cina sekitar $137 miliar dengan 422.000 lapangan kerja baru TIK. Arus masuk FDI yang kuat menawarkan dorongan signifikan di pasar negara berkembang digital yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Negara yang matang secara digital terutama memiliki infrastruktur digital berkualitas tinggi terus akan menarik lebih banyak foreign direct investment. Begitu jawaban saya untuk pertanyaan Mas Fuad. Apakah dapat diterima? Sangat bisa, Mbak. Terima kasih sudah menjawab. Oke. Baik, sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman yang bertanya. Saya cukupkan dulu untuk 3 pertanyaan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan sebelumnya dapat diambil dan dapat menambah pengetahuan baru bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Saya akhiri webinar pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.